Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gepriyo Saldo dengan NIM 2301183004 dan dengan dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Pak Aldi Pradana SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas akhir saya, dan materi yang akan saya jelaskan yaitu isu tentang ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia terjadi ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan merata, yaitu melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan antara golongan masyarakat tertentu, khususnya antara masyarakat kelas bawah. Yang selanjutnya itu contoh kasus. Yang pertama, kasus korupsi yang tidak adil. Hukum ringan bagi koruptor dibanding dengan hukum berat bagi pelaku pencuri. Yang kedua, diskriminasi dalam penegakan hukum. Perbedaan perlakuan terhadap individu berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Yang ketiga, kriminalisasi aktivis. Aktivis yang memperjuangkan hak masyarakat kecil sering menjadi target penegakan hukum yang tidak adil. Penyebab kasus. Yang pertama, korupsi dalam sistem hukum. Praktik suap dan nepotisme di lembaga peradilan menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Yang kedua, kurangnya integritas penegak hukum. Aparat hukum yang tidak memiliki moral etika yang kuat sering kali melanggar prinsip keadilan. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan politik. Intervensi politik dalam sistem hukum membuat hukum tidak berjalan netral. Yang keempat, kelemahan dalam penegakan sanksi. Hukuman yang tidak tegas terhadap pelanggaran hukum menciptakan rasa tidak adil. Yang selanjutnya yaitu solusi dari penyelesaian kasus. Yang pertama, reformasi sistem peradilan, yaitu memperbaiki sistem hukum agar lebih transparan. Yang kedua, peningkatan integritas penegak hukum, yaitu melakukan pelatihan etika dan pengawasan ketat terhadap aparat hukum. Yang ketiga, akses bantuan hukum untuk semua kalangan, yaitu memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Yang keempat, penerapan hukum yang adil, yaitu memberikan hukum yang setimpal dengan pelanggaran tanpa memandang status sosial. Yang kelima, pengawasan publik, yaitu melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum melalui lembaga independen. Yang terakhir itu kesimpulan. Ketidakadilan dalam penegakan hukum merupakan ancaman serius bagi nilai-nilai Pancasila dan keutuhan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih memihak golongan tertentu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Penegakan hukum yang adil adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam sistem hukum harus menjadi prioritas nasional agar Indonesia menjadi negara yang benar-benar berlandaskan Pancasila. Baiklah, sekian dapat saya jelaskan dari penjelasan saya tadi. Kalau ada salah dan menjanggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.